Halo anak ibu sekalian, bagaimana? Apakah kalian tetap sehat dan semangat? Iya, ibu harapkan kamu tetap sehat dan semangat ya. Nah, ini adalah video ke-8 kita ya. Nah, ini video lanjutan ke video yang ke-7 ya. Jadi kita hanya melanjutkannya dengan materi yang sama juga. Nah, sebelum kita memulai belajar kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jangan lupa kamu harus mencatat apa yang telah ibu sampaikan pada video-video sebelumnya. Oke, kita akan mulai dengan materi kita hari ini. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang macam-macam teks prosedur. Nah, teks prosedur pertama yaitu macamnya teks prosedur sederhana. Teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana. Umumnya terdiri atas 2 hingga 4 langkah. Contohnya prosedur pengoperasian setrika, menyalakan komputer dan menyalakan TV. Berikut merupakan contoh teks prosedur sederhana tentang pembuatan keranjang. Membuat keranjang dari koran bekas. Barang bekas dapat digunakan untuk membuat berbagai kerajinan yang bermanfaat dan juga memiliki nilai jual. Misalnya membuat keranjang dari koran bekas. Bahan yang dibutuhkan diantaranya koran, gunting, dan tali. Berikut cara membuatnya. Siapkan koran bekas dalam jumlah banyak. Potong koran bekas secara memanjang dengan ukuran yang sama. Lipat memanjang potongan koran tersebut. Susun lipatan koran seperti menganyam sampai berbentuk keranjang. 2. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan contoh lainnya. Contoh prosedur pembuatan KTP ataupun mendaftar sekolah. Berikut contoh teks prosedur kompleks, yaitu cara mencuci pakaian dengan menggunakan mesin cuci. Mencuci pakaian menggunakan mesin cuci, contohnya prosedur kompleks tentang menggunakan mesin cuci. Mencuci pakaian merupakan rutinitas yang biasanya dilakukan sehari-hari. Jika dahulu mencuci pakaian menggunakan tangan, kini kita dapat menggunakan mesin cuci. Namun tidak semua orang tahu cara mengoperasikan mesin cuci. Berikut cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Letakkan pakaian yang akan dicuci ke dalam tabung mesin cuci. Jika mesin cuci memiliki 2 tabung, letakkan pada sisi tabung yang lebih besar. Isi air secukupnya sesuai banyaknya baju yang akan dicuci. Masukkan deterjen dan pewangi pakaian pada tempatnya. Putar tombol ke arah waktu 10 menit. Tabung mesin cuci pun akan bergerak memutar dan mengaduk cucian. Setelah mesin berhenti, buang air cuci dengan memutar tombol ke arah drive. Setelah pembuangan air selesai, ulangi proses di atas sekali lagi agar pakaian bersih serta bebas dari kotoran dan busa deterjen. Buka penutup mesin cuci dan pindahkan kain ke tabung yang lebih kecil. Putar tombol ke arah waktu 5 menit untuk mengeringkan pakaian. Jemur pakaian yang telah dikeringkan. Tidak semua mesin cuci memiliki cara yang sama. Beberapa mesin cuci hanya perlu menekan beberapa tombol lalu mesin cuci akan bekerja sendiri hingga memproses pengeringan. Struktur teks prosedur. 1. Pengantar atau pembuka. Teks prosedur umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan bagian pengantar berupa kalimat integratif sebagai pembuka teks sebelum masuk ke topik yang dibahas. Pada bagian ini juga dijelaskan tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai dalam melakukan tahapan-tahapan pada teks prosedur.
Bagian pengantar dan pembuka ini bersifat tentatif, sehingga tidak selalu ada di dalam tiap teks prosedur. 2. Material. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat dan material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Contohnya dalam teks membuat makanan akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang akan digunakan. Kemudian dalam teks prosedur cara melakukan sesuatu akan dijelaskan alat-alat yang perlu dipersiapkan sebelum mulai melakukan kegiatan. 3. Langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara rutin dan tidak boleh ada tahapan yang terlewati ataupun tertukar. 4. Kesimpulan. Setelah selesai melakukan kegiatan sesuai tahapan di akhir teks prosedur dapat simpulan kegiatan. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapati setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan menulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Nah, inilah penjelasan dari teks prosedur yang kita pelajari selama ini. Kiranya anak-anak dapat memahaminya. Terima kasih. Anak, udah kamu bisa paham kan apa yang sudah Ibu sampaikan dalam video ke-8 ini? Biarlah kamu mencatat apa yang sudah Ibu sampaikan ya. Jangan lupa ya, kamu harus tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah ya. Dan jaga kesehatanmu walaupun kita dalam keadaan darurat. Oke? Dan kita akan akhiri video kita dengan cara kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Terima kasih. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oke? Dadah.